Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Halim Makki, salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Situbondo. Dan alhamdulillah saya mengajar di prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Dan saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah ilmu ekonomi, dan mata kuliah ini berbobot 2 SKS, di mana mata kuliah tersebut memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa untuk mengetahui dan memahami pemikiran ekonomi dari masa ke masa sehingga bisa diaplikasikan dalam perekonomian Indonesia. Capaian pembelajaran ilmu ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa diajak bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, mengajak dan mendorong semua lapisan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam dunia ekonomi. Yang ketiga, memahami pengertian ekonomi dan prinsip ekonomi sebagai bagian dari disiplin ilmu. Adapun CPMK pada ilmu ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa memahami pengertian ilmu ekonomi, pasar, dan mengenal konsep dasar ilmu ekonomi. Kedua, mahasiswa memahami ruang lingkup teori ilmu ekonomi. Yang ketiga, mahasiswa memahami perilaku produsen dan konsumen. Yang keempat, mahasiswa memahami permintaan dan penawaran. Metode yang digunakan adalah paparan di kelas dan diskusi kelompok belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya. Penugasan terstruktur, membuat narasi esai tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran. Sedangkan waktu pembelajaran mata kuliah ilmu ekonomi diampu dalam satu semester 16 kali tatap muka. Diawali dengan kontrak perkuliahan, kemudian dilakukan dengan materi perkuliahan, serta dilakukan dengan ujian tengah semester atau UTS, dan ditutup dengan UAS. Adapun bobot penilaian dari presensi kehadiran setiap tatap muka 5%, dengan total pencapaian 70%, ditambah UTS 10% dan ditambah UAS 20%, jumlah keseluruhan mencapai 100%. Adapun materi mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa diantaranya: yang pertama, mengenal konsep dasar ilmu ekonomi. Yang kedua, memahami sejarah perkembangan teori ilmu ekonomi. Yang keempat, memahami teori produksi. 5, memahami perilaku konsumen. Dan memahami pasar. Mari kita lihat pembelajaran video di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amma ba'du. Adik-adikku semuanya yang saya hormati, sekarang pertemuan ke-7 yang akan dipresentasikan tentang pasar. Tentunya teman-teman, adik-adik semuanya tahu tentang pasar. Pasar di sini ada dua bentuk. Yang pertama, pengertian dan fungsi pasar. Yang kedua, bentuk-bentuk pasar. Pengertian dan fungsi pasar. Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat berinteraksinya kedua pembeli dan penjual. Kemudian pengertian pasar tersebut adalah pengertian pasar secara konkret. Ketika bertemu pada pembeli dan penjual, itu dikatakan pasar konkret. Pasar itu bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di dalam bis, bisa terjadi di terminal, dan bahkan bisa terjadi melalui transaksi televisi, internet, dan radio. Pengertian pasar menurut ilmu ekonomi ada dua. Yang pertama pasar konkret, yang kedua pasar abstrak. Pasar konkret dan pasar abstrak itu ada perbedaan. Kalau yang abstrak itu pasar yang melalui internet, televisi, dan radio. Kalau yang konkret seperti kita ketemu langsung, seperti tadi yang saya sampaikan. Syarat-syarat pasar sebagai berikut. Yang pertama, adanya penjual. Yang kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, tersedianya barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Syarat-syarat yang tadi tentang pasar yang keempat itu harus ada bagi pelaku pasar. Kalau tidak ada, maka tidak akan terjadi yang namanya transaksi jual beli tadi. Selanjutnya, fungsi pasar dalam kegiatan ada 3 macam, yaitu 1. Fungsi distribusi. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Fungsi distribusi adalah pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Artinya, pasar itu mendekatkan kepada pelaku usaha, baik dari pembeli maupun dari penjual, yang biasanya tidak dekat menjadi dekat. Itu fungsi distribusi. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Sebelum terjadi harga kesepakatan, maka dilakukan proses tawar-menawar oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Contoh, ketika sampean melakukan transaksi jual beli, seumpama menjual buku dengan harga 100.000, kemudian temannya mau beli, melakukan proses tawar-menawar, kemudian yang harga 100.000 ditawar menjadi 90.000, maka harga pasarnya di situ adalah 90.000. Yang ketiga, fungsi
promosi. Fungsi promosi, pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang melaksanakan promosi, karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Promosi dilakukan melalui menyebar pamflet, memasang spanduk, dan seterusnya. Itu fungsi dari promosi. Bagi pelaku usaha, maka dianjurkan untuk melakukan promosi usahanya yang dilakukan. Selanjutnya, bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar yang pertama dilihat dari sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Yang kedua, dilihat dari luas wilayah kegiatannya. Yang ketiga, dilihat dari organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Yang keempat, menurut waktu penyelenggaraan. Yang kelima, menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Dilihat dari bentuk, sifat, atau wujud barangnya, pasar ini masuk kepada pasar konkret, yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Karena bersifat wujud barangnya ada, itu masuk kepada pasar konkret. Ciri-ciri dari pasar konkret: yang pertama, transaksi dilakukan secara tunai, secara berlangsung. Yang kedua, barang dapat dibawa atau diambil pada saat itu juga, bisa langsung diambil, dipilih, atau dibawa. Ciri-cirinya. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada atau nyata. Yang keempat, penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Ada 4 ciri-ciri dari pasar konkret. Bisa diingat-ingat dari 4-4-nya. Selanjutnya, pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung atau secara nyata. Penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ciri-ciri pertama, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda-beda atau berada di jarak yang jauh. Ciri-ciri kedua, transaksi dilakukan oleh rasa saling percaya. Kalau tidak saling percaya, maka tidak bisa akan melakukan transaksi di pasar abstrak. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contoh saja. Biasanya menggunakan pamflet promosi dikemas dengan bagus, itu yang ditampilkan. Yang keempat, transaksi dilakukan dalam partai besar. Berbeda dengan pasar konkret. Kalau di abstrak ini ada transaksi partai besar. Artinya transaksi yang dilakukan tidak boleh kurang dari 10 biji. Kalau kurang dari 10 biji itu tidak termasuk pada partai besar, itu tidak masuk. Partai besar dari 10 dan seterusnya ke atas, itu yang dinamakan partai besar. Itu bedanya di pasar abstrak.
Selanjutnya bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Yang pertama, pasar regional, di mana pasar ini kegiatannya meliputi kawasan Asia, yang dibentuk oleh AFTA, ASEAN Free Trade Area, atau dikenal dengan salah satu bentuk kerjasama negara-negara kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi tingkat regional. Kemudian pasar internasional. Pasar internasional, pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh dunia. Contoh seperti pasar kopi di Brasil dan pasar wol di Sydney, Australia. Itu pasar-pasar internasional. Kemungkinan seperti negara kita, negara Indonesia yang bekerja sama dengan negara Amerika dan sebagainya di bidang ekonomi, itu masuk di dalam pasar internasional. Kemudian pasar lokal. Pasar lokal yaitu pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu. Pada umumnya seperti pasar Kelewet di Solo, hanya meliputi daerah Solo. Itu pasar lokal. Kemungkinan di Jawa Timur ada pasar lokal khusus Jawa Timur. Selanjutnya pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negaranya itu sendiri. Seperti di negara kita, di negara Indonesia, pasar yang hanya ruang lingkupnya khusus di dalam negeri. Selanjutnya pasar menurut organisasi. Ada pasar persaingan sempurna atau dikenal dengan perfect competition market. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli. Harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual dan pembeli. Karena pasar sempurna ini, maka tidak semua pembeli bisa menentukan harganya. Selanjutnya, ciri-cirinya penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. Ciri-cirinya pasar sempurna. Yang kedua, penjual dan pembeli banyak. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, artinya bermacam-macam. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna, imperfect competition market. Pasar di mana penjual dan pembeli lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barangnya, sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Ciri-cirinya ada 3. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar, tidak bebas seperti pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Yang ketiga, jumlah penjual sedikit. Selanjutnya, bentuk pasar, yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna, diantaranya ada pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Apa pasar monopoli itu?
monopoli adalah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan yang mampu memaksakan kemampuannya baik dalam bentuk harga, volume tempat maupun waktu pembelian barang yang akan diperjualbelikan. Dikuasai oleh penjual, yang lain berarti tidak bisa. Ini monopoli. Contohnya seperti apa? Contohnya PLN menguasai listrik di Indonesia. Sudah ada masyarakat yang memperjualbelikan itu dikuasai oleh PT PLN. PT Pos Indonesia memonopoli penjualan benda-benda pos di Indonesia. BBM yang dikelola oleh BUMN milik negara. Ciri-cirinya, pasar monopoli antara lain terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Selanjutnya, pasar duopoli, yaitu pasar di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contohnya, penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Caltech dan Pertamina. Ciri-cirinya yaitu satu, terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Masyarakat banyak yang melakukan pembelian. Yang kedua, harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual, baik dengan kesepakatan atau tidak. Yang terakhir, pasar oligopoli. Pasar ini adalah pasar di mana beberapa perusahaan yang menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sifat ini menyebabkan satu perusahaan harus mengambil keputusan secara berhati-hati dalam mengubah harga, mengubah desain produk, atau mengubah teknik produksi. Contohnya, penawaran sepeda motor yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Di antaranya ada Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki. Ciri-cirinya, terdapat banyak pembeli di pasar. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin membeli sepeda motor Honda, Yamaha gitu. Hanya ada beberapa penjual, ya, terbatas penjualnya. Tidak semua masyarakat menjual sepeda motor. Ini hanya perusahaan yang tertentu. Yang ketiga, produk yang dijual bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar mutu. Yang keempat, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Kalau ada perusahaan baru mau masuk kepada pasar ini agak sulit. Yang kelima, adanya saling ketergantungan. Yang keenam, penggunaan iklan sangat intensif. Banyak ini promosi-promosi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, apalagi kalau ada sepeda baru, banyak diberikan promosi-promosi penawaran kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau memang ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, yang kami pertanyakan, di negara yang berkembang ini seperti Indonesia, sudah pasti masyarakat ingin memiliki atau kebebasan dalam mengelola ekonomi tersebut, seperti penjualan BBM, penjualan tiket kereta api, dan bahkan termasuk jalan tol.
Dan apakah dari beberapa contoh yang saya sebutkan termasuk kategori pasar monopoli, Pak? Mungkin ini saja, Pak. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Kalau dilihat dari definisi tadi tentang pasar monopoli itu, maka apa yang disampaikan saudara Baihaqi itu masuk dalam kategori pasar monopoli. Contoh seperti penjualan tiket tol. Tidak ada masyarakat yang menjual tiket tol kecuali sepihak. Siapa? Pemerintah yang melaksanakan. Atau yang kedua tentang BBM. Siapa? Pemerintah yang melaksanakan. Kenapa masyarakat ada yang menjual? Dilihat dulu resmi atau tidak. Semuanya karena dikelola oleh BUMN yang milik. Itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan dijelaskan tentang pasar abstrak dan pasar konkret. Yang menjadi pertanyaan kami, apa kelebihan dan kekurangan dari kedua pasar tersebut? Mungkin itu saja. Kedua pasar tersebut, baik pasar konkret maupun pasar abstrak, kelebihan dan kekurangannya sama-sama ada. Yang konkret, kelebihannya itu pembeli dan penjual saling bertemu langsung. Barang bisa dilihat secara langsung, pembayarannya secara langsung. Itu kelebihannya. Yang abstrak, kelebihannya pembeli bisa tinggal di rumah saja, barang akan diantar oleh penjual. Itu beda kelebihannya. Kekurangannya dari pasar abstrak tersebut, barang yang diantar itu bisa tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Kalau di promo itu bagus, ketika datang kadang-kadang tidak sesuai dengan promo yang diberikan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Selanjutnya minggu depan yang punya bagian presentasi saya harapkan bisa presentasi. Kemudian presentasi yang hari ini dirangkum, kemudian di hasil rangkumannya disetorkan ke saya. Mari kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan pembacaan wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.